Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Guru Penggerak. Pada hari ini kami akan mempraktekkan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang akan mempraktekannya saya sendiri, Kawasasi SPD, calon Guru Penggerak angkatan 6 dari Kota Depok, yang akan diobservasi rekan kami Ibu Titin Yulinta. Pada kesempatan kali ini sudah siap untuk diobservasi. Nah, pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini, Bu Titin, kita akan melakukannya dalam 3 tahap. Oh iya. Dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah pra-observasi. Iya. Karena sebelum nanti observasi di kelas, saya akan tanya-tanya sedikit tentang rencana Bu Titin untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu observasi di kelas. Jadi nanti saya akan melihat Bu Titin mengajar di kelas. Iya, kita observasi di kelas. Yang ketiga nanti pasca observasi. Nah, pasca observasi itulah nanti kita akan coba melihat kelebihan dan kekurangan dari proses observasi itu yang dilaksanakan pada kesepakatan kita nanti. Nah, itu yang akan kita laksanakan. Bu Titin sudah siap? Oke. Kita buka aja. Buka saja ya, Bu Titin ya. Oke, Bu Titin. Kegiatan pra-observasi ini dimulai dari tujuan Bu Titin. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat, untuk belajar kita berkolaborasi untuk mencari pembelajaran yang terbaik, untuk siswa. Mudah-mudahan kegiatan observasi ini bisa bermanfaat buat saya juga buat Bu Titin. Nah, kegiatan observasi ini adalah kegiatan observasi tentang supervisi akademik. Supervisi akademik itu kegiatan pembelajaran. Nah, itu tujuan dari kegiatan kita. Menurut Bu Titin nih, apa sih yang Bu Titin harapkan ya? Bu Titin harapkan dari kegiatan observasi supervisi akademik. Nah, dari kegiatan ini, saya sih mengharapkan mudah-mudahan saya akan mengajar lebih baik lagi setelah adanya ini. Nanti kan saya tahu ya di mana polanya saya mengajar, jadi saya bisa mengangkatnya nanti. Seperti itu, Pak. Jadi untuk memperbaiki, ada yang kurang bisa diperbaiki, kalau yang lebih bisa ditingkatkan lagi. Iya, betul, kalau Pak. sudah baik nanti bisa di sharing ke teman-teman. Wah, Biasa itu ya. Itu yang diharapkan ya. Iya, Pak. Oke, kalau boleh kita tahu nih, Bu Titin kan ngajar kelas berapa? Kelas 2C, Bapak. Oh, kelas 2, Iya. kelas 2 SD itu ya? Iya. Berarti anak saya lucu-lucu Bu Titin. Lucu-lucu sekali dengan tingkahnya mereka, Bapak. Oh, Polos-polosnya mereka ya. polosnya ya. Iya, kalau boleh tahu juga murid Bu Titin jumlahnya berapa? Jumlah seluruhnya ada 31 siswa, Pak. 31 siswa. Iya. Itu laki sama perempuan? Iya. Mau digabung ya laki sama perempuan? Iya. Enggak laki semua ya? Iya. Laki semua ya. Nah, untuk pengapatan Bu Titin nih, di 2 atau anak-anak SD itu sikapnya bagaimana sih? Kelas 2 itu? Kalau anak kelas 2 itu sikapnya tuh masih unik ya. Dia itu masih berhubungan dengan hal-hal yang nyata. Terus dia masih banyak bermain, lebih suka bermain. Jadi kita harus pintar-pintar menjadikan materinya itu misalnya kita hubungan dengan benda yang nyata. Jadi mengajarnya pun harus menggunakan benda nyata. Tidak bisa hanya kita menceritakan saja, nggak bisa. Dia harus diwujudkan dalam bentuk nyatanya. Dalam bentuk nyata, jadi dia masih suka bermain. Terus ketika kita mengajar itu kita harus menghubungkan dengan hal-hal yang konkret ya, Iya, karena memang konkret. konkret dengan hal-hal yang nyata yang bisa dilihat oleh matanya gitu ya, Iya. bisa diraba oleh tangannya gitu. Iya, kalau kita hanya menceritakan apa ya? gitu kan, dia bisa menghayal gitu kan. Iya. Kalau kita kan udah bisa menghayal nih gitu kan. Iya, Kalau dia udah bisa betul. menghayal kan, karena memang usianya yang masih sangat itu ya, masih sangat muda. Oke, dari segi itu tuh besok kalau boleh tahu itu ngajar tentang apa nih? Besok saya mau ambil mata pelajaran matematika, Pak. Oh, matematika. Ya, materinya itu tentang uang. Materinya tentang uang, mata uang. Iya. Jadi membandingkan nilai mata uang, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu, Pak. Jadi besok ajar matematika tentang
boleh tahu juga tujuan pembelajaran apa nih Bu? Tujuannya agar siswa mengetahui mana nilai mata uang yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, salah satu manfaat di situ, siswa itu ketika dia jajan atau apa, dia tidak dibohongi oleh siapapun itu nantinya ya. Tapi ketika dia jajan uang yang besar, kembaliannya tidak sesuai dengan ininya, kan dia rugi nantinya ya. Itu manfaat banget ya sebetulnya. Iya. Apalagi buat anak-anak yang baru dilepas sama orang tuanya. Nah itu kan mereka ya yang baru boleh jajan. Baru boleh jajan sendiri. Iya, tadi ada uang 20.000 ditukar sama uang 10.000 kan kasihan. Berarti manfaatnya benar-benar sangat bermanfaat untuk anak kelas 2 SD ini ya. Iya betul Bapak. Kalau kita juga bermanfaat ya, kita jadi paham lagi tentang nilai mata uang ya. Benar-benar ini materi yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Untuk itu, untuk mewujudkan materi itu rencananya Bu Titin, rencananya gimana nih? Biar anak-anak itu paham tentang materi uang rencana. Rencananya saya sudah rampungkan dalam RPP ya Pak ya. Bu Titin dibuat RPP. Ya, dibuat RPP. Di RPP tersebut saya sudah cantumkan. Di situ ada model pembelajaran, ada metodenya, kemudian di dalam RPP sebelum itu juga kita udah bikin kesepakatan belajar. Kemudian tujuan pembelajaran itu saya sampaikan ya Pak ya. Oh iya. Tujuannya harus jelas ya. Iya, biar anak itu juga tahu apa sih tujuan saya belajar ini gitu. Tujuannya, manfaatnya dijelaskan gitu ya. Gitu Bapak. Jadi rencana Bu Titin itu besok sudah dibuatkan RPP ya. Terus model pembelajarannya juga sudah ditentukan, metode juga sudah ditentukan. Dalam RPP itu ada kesepakatan juga nanti rencananya. Iya, hebat bener nih Bu Titin. Rencananya model apa nih Bu Titin? Model yang saya gunakan itu PBL Pak. Oh PBL. Basic learning. Basic learning. Nah modelnya itu kalau di metodenya saya gunakan metode diskusi Pak. Oh metodenya Ya. diskusi. Iya. Jadi mereka itu dikasih program itu masalah ya, dikasih masalah terus didiskusikan. Iya. Oh berarti kelompok nih ya? Iya nanti berkelompok. Oh berarti anak-anaknya berkelompok untuk mendiskusikan masalah. Makanya disebut model pembelajaran based learning. Oh, keren Bu Titin nih. Iya. Nah, menurut Bu Titin itu kenapa Bu Titin menggunakan pembelajaran program based learning? Karena menurut saya sih sangat cocok karena kan menyangkutkan dalam kehidupan nyatanya ya, disangkutkan ya kayak mata uang kan disangkut kehidupan nyatanya kembali tadi bagi ketika dia jajan atau dia apa kan dalam kehidupan nyata dia ya gitu. Ini Pak dan sebelum menyampaikan materi juga nanti di pembukaan itu kita bikin anak-anak itu ceria jadi si anak-anak itu lebih semangat ya nanti menerima materinya itu ya. Kita ada nyanyi dulu atau apa dulu yang bikin anak senang. Oh, jadi perasaannya dibuat senang dulu. Iya, jadi nanti mereka semangat. Konsentrasinya lebih itu ya. Iya, lebih fokus lagi ya. Perasaannya itu anak diolah kelas dulu. 2 ya, Mbak ya. Iya, anak-anak juga maksudnya perasaan kalau udah dulu. Iya, ya. Jangan kan anak kelas 2 ya, anak kelas 3 juga perlu ya, Mbak ya. Jadi kita harus mengetahui perasaannya dulu nih ya. Iya. Senang atau enggak. Kalau Iya, yang betul. nggak senang kita buat senang. Iya, kalau Jadi mereka suka bohong kan. biar hadir di sekolah ini lebih fokus gitu ya. Betul, Bapak. Keren banget nih Bu Titin. Kira-kira ada nggak sih hambatan ini Bu Titin? Hambatan untuk melaksanakan rencana aksi Bu Titin besok? Mungkin hambatan di dalam kelasnya nanti ya Pak ada ya. Ketika kita menerapkan metode diskusi itu kan dia itu berkelompok. Jadi kan mungkin ada siswa yang ngobrol, itu kan udah biasa ya kalau metode diskusi itu ya. Terus ada siswa yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Nah tadi kan sebelumnya saya udah kasih tahu juga tuh kita akan membuat kesepakatan belajar dulu caranya agar si anak itu mengikuti nantinya semuanya. Jadi semua ikut bekerja dan ada tidak ngobrol. Jadi dengan ada kesepakatan itu akan meminimalisir ya, meminimalisir kegiatan-kegiatan yang seperti ngobrol, yang tak kerja gitu. Iya. Nah, mereka juga punya kesepakatan, nanti mereka punya tanggung jawab. Iya betul Bapak. Jawab mereka lebih itu juga langkah-langkah yang sangat baik itu sulit untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas. Oke, begitu. Dan dari situ nih begitu untuk memastikan supaya rencana Bu Titin itu bisa berjalan dengan baik, untuk tanggung jawab apa nih yang harus bikin
melakukan kegiatan ini bisa, program ini bisa terlaksana dengan baik? Tentunya akan saya persiapkan dengan baik ya Pak semuanya. Mungkin nanti saya berkolaborasi dengan teman saya. Kolaborasi dengan teman. Iya, menanyakan biar lebih gimana ya? Lebih pasti gitu Iya, ya, gitu. benar bisa dilaksanakan nih gitu kan. Jangan kan untuk supervisi ya, mungkin untuk sehari-hari kita juga biasa untuk kolaborasi dengan teman ya. Gitu. Nanti itu supervisi mungkin akan saya persiapkan dengan baik. Oh iya. Terus Bu Titin RPP-nya udah jadi? Alhamdulillah RPP sudah, tinggal mungkin menyiapkan apa namanya alat peraga. Oh, alat peraganya. Yang lagi. Alhamdulillah RPP udah jadi nih, Ya, alat peraga yang tinggal alat peraga kita buat dulu nih. Ya, buat sedikit lagi gitu ya. Iya, kayak kan uang Pak, kita pakai menggunakan alat. Oh, iya, uang iya. asli mungkin ya Uang Pak asli ya. ya. Jadi saya akan bawa uang asli Oh, mungkin. ada yang bisa bantu nggak Bu Titin untuk menyiapkan uang aslinya? Boleh dari Bapak boleh ya. Oh, boleh. Iya, Iya, oh, iya. iya. Dan uang asli, terus jangan uang palsu atau dengan video-video pembelajaran gitu Pak. Oh, ada yang bisa bantu tuh. Uang asli jelas saya bantu. Kalau masih Bapak ya, oke siap deh. Aslinya bisa betul. Dokumentasinya nanti saya nyari aja ya Pak ya. Iya. Videonya juga nanti dipersiapkan lagi. Alhamdulillah nih Gitu, sudah ya, Pak, ya. sudah dipersiapkan dengan baik untuk kegiatan besok. Jadi kita sepakat nih Bu Titin ya. Iya. Kita sepakat besok kita akan. Besok kapan nih? Besok kan sekarang hari Senin nih. Ah. Besok aja hari Selasa. Hari Selasa ya, oke. Hari Selasa ya, udah deh, oke siap. Nanti saya siapin dulu peraganya ya. Yakin nih hari Selasa Insya satu hari, Allah. hari Selasa cukup nih. Cukup, insya Allah. Kan RPP-nya sudah ada. Kita sudah ada. Jadi kegiatan proses belajar mengajar bahkan kita lakukan setiap hari. Ya? Iya, Jadi, betul, iya. Bapak. Sekarang di supervisi juga bisa ya. Iya, cuma ya mungkin gitu ya. Jadi kita sepakat besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Oke. Saya akan masuk ke kelasnya Bu Titin sekitar jam 8 ya Bu Titin ya. Oke, siap. Anak-anak kan masuk jam 7 ya. Iya. Jadi Bu Titin ini bisa mempersiapkan anak-anak Mempersiapkan terlebih dulu, ya. dahulu. Kita masuk nanti jam 8. Mudah-mudahan besok kita sehat Bu Titin. Alhamdulillah. Kita sehat, jadi besok mudah-mudahan anak-anak juga kondisinya sehat semua. Bukan kita sehat, kita sehat. Oke, Bu Titin, terima kasih untuk kegiatan praobservasi hari ini. Iya. Kita cukupkan saja ya dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin, Bu Titin. Saya sesuai jadwal hari ini akan melaksanakan observasi supervisi iya. di kelasnya Bu Titin. Mohon izin, Bu Titin, izinkan tidak? Izinkan. Oh, terima kasih. Di mana sih duduknya Bu Titin? Boleh duduk sebelah sana. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita siap belajar bareng ya. Oke, kita mulai dulu ya. Ya, seperti biasa. Kita bikin berdoa dulu, oke? Surya, silakan lanjutkan, pimpin dulu berdoanya. Oke, semuanya udah siap ya? Iya.
Nanti ketika kalian sudah tahu mata uang mana yang 5.000, mana yang 50, kalian tidak dibohong. Apalagi ketika kalian jajan ke kantin, uang kalian 50.000, jajan 5.000, hanya dikembalikan 5.000, rugi tidak? Iya. Besaran mana ya? Oke, yang kedua tujuan pembelajarannya itu apa? Dan kalau nanti kalian di sini, ketika ada yang tidak paham untuk menjelaskan begini, kalian bisa bertanya dengan teman kelompok. Misalnya ada yang mau kamu bertanya sama guru, kalian boleh bertanya dengan teman satu kelompok. Oke, yang berikutnya. Membedakan nilai tahu uang mana yang 100, mana yang 50 ya. Kelompok yang mengikuti ya. Siapa mengikuti semuanya? Coba duduk secara rapi. Oke, mulai ya pembelajaran ini. Simak dengan baik, oke siap?
Kamu urutkan beserta dengan kelompok kamu dari yang terbesar sampai terkecil. Oke? Kelompok berikutnya yang duduknya yang rapi. Oke, kemudian. Ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sudah ada semua, coba dicek nilainya. Sudah betul belum? Ada 50? Ada 20 ribunya nggak? Coba dilihat ada 20 ribunya nggak? Ada. Nah, berarti yang ada yang 20 yang mana ya? Yang 20 ribu? Oke, sudah paham. Silakan duduk. Kelompok berikutnya. Hesa. Yang belum ada yang mana? Ayo, berapa yang belum ada? Mana? Silakan diambil. Terus yang belum ada lagi? Oke, hebat. Terima kasih. Ya sayang. Ribunya ada dua. Berarti harusnya berapa? Harusnya berapa? Harusnya ada berapa? Satu. Berarti disimpan satu. Oke, kelompok berikutnya. Coba, yang belum ada yang mana? Yang belum ada yang mana? Yang mana? 5.000 sudah ada belum? Sudah ada semuanya? Jangan lupa dikasih nama kelompok
Sudah betul atau belum ya? Oke, di sini yang terbesar berapa ini? 100, kemudian 50, 60. Siapa tuh? Betul. Oke, langkah berikutnya. Semuanya sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami dalam acara program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini kami telah sampai ke sesi ketiga, yaitu sesi pasca observasi, di mana kami telah melakukan kegiatan observasi dan kegiatan observasi pada hari kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kami ditemani oleh Ibu Titin Yulinta SPD dan saya sendiri Kosasi SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Depok. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Titin? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Bapak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik sekali Bu Titin, hari ini penuh dengan semangat hidup. Alhamdulillah harus ya Pak ya. Harus gitu Bu Titin. Bagaimana perasaan Bu Titin nih setelah kemarin melakukan praktek pembelajaran dengan adanya observasi dari saya Bu Titin? Tentunya saya sangat senang ya dengan adanya observasi kemarin. Bisa banyak saya penilaian untuk saya sendiri ya Pak ya. Banyak yang ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki dalam saya pembelajaran ya. Ibu Titin merasa senang nih. Alhamdulillah, Serius senang? sekali Pak, sangat senang ya. Kan untuk memperbaiki diri kita ya. Betul, Bu Titin. Senang ya. Alhamdulillah kalau Bu Titin senang dalam proses pembelajaran kita ini. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan proses yang ketiga, yaitu pasca observasi Bu Titin. Nah, tujuan kita di dalam pasca observasi ini adalah kita berusaha untuk merefleksi hasil praktek baik pembelajaran yang kemarin kita laksanakan bersama di kelas bersama anak-anak. Kita diskusikan tentang hal-hal yang perlu kita diskusikan dari hasil pembelajaran praktek baik kemarin. Nah, kalau menurut Bu Titin nih, Iya. pada percakapan hari ini apa yang Ibu Titin harapkan pada akhir percakapan nanti? Percakapan ini tentunya yang saya harapkan dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran saya mengharapkan agar saya lebih efektif dan efisien lagi dalam mengajar. Ini lebih baik lagi dari yang kemarin. Sebelum saya supervisi, setelah supervisi benar-benar ada perubahan-perubahan ya Pak ya dalam saya mengajar. Seperti itu Pak. Jadi Bu Titin ingin mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi nih dari hal-hal yang kita lakukan kemarin. Jadi itu yang Bu Titin harapkan Bu Titin. Ya. Dari kemarin nih Bu Titin, dari tahap persiapan yang Ibu lakukan, ada tidak yang tidak sesuai dengan rencana yang Ibu buat pada praktek kemarin? Dari tahap persiapan ada beberapa yang saya kurang ya, salah satunya di media pembelajaran saya masih kurang Pak, menurut saya media pembelajaran masih kurang, perlu ada yang diperbaiki. Dari rencana Ibu itu ya, jadi rencananya kemarin ada di satu hal, yaitu di media pembelajaran. Iya, betul sekali. alat-alat peraga itu ya Bu Titin ya. Nah, terus bagaimana Bu Titin dengan tujuan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran yang Bu Titin buat itu sesuai dengan yang direncanakan pada prakteknya kemarin? Tujuan pembelajaran, alhamdulillah sih tujuan pembelajarannya sudah ada tercapai. Mungkin ada beberapa yang belum saya tercapai. Satunya di kegiatan siswanya yang ketika dia diskusi kelompok, ya masih ada yang ngobrol. Kayaknya semua siswa memahami, kan ada yang belum, kan jadi ada beberapa siswa yang tidak menguasai materi tersebut. Jadi saya belum puas dalam tujuan saya, belum tercapai semuanya ya Pak ya. Belum tercapai dari segi penguasaan siswa berarti ya. Iya. Siswanya belum banyak, belum semuanya merata menguasai materi itu. Di situ ya. Nah, itu dari segi tujuan ya. Dari segi tahap pembukaan nih, kan dalam proses belajar itu ada tahap pembukaan ya Bu Titin ya. Ya, Menurut Bu Titin kemarin pembukaannya itu sudah baik atau belum nih? kalau pembukaan menurut saya sih
sedikit kurang ya Pak ya. Sedikit kurang. Iya, sedikit kurang karena kemarin saya di apa sih, si siswa belum semuanya itu ceria, kan harusnya di awal pembukaan itu siswa semuanya ceria, bahagia, jadi siap menerima materi nantinya ketika udah masuk inti ya Pak ya. Itu mungkin nanti perlu tambahan-tambahan pembukaannya biar lebih menarik lagi. Kalau dari pembukaan nih, kalau Bu Titin boleh menilai nih dari diri sendiri ya. Iya. Kalau kita nilai dari angka 1 sampai angka 10 di tahap pembukaan itu kemarin dalam posisi angka berapa nih Bu Wah, Titin? berapa ya Pak ini? Kayaknya mas saya masih di antara 7 dan 8 ya Pak. 7 dan 8. 8 dah gitu deh ya. Iya. 7 dan 8 berarti sekitar 8 ya. Sekitar ada 20% lagi nih ya. Iya, kira-kira ada seperti itu. Pesan lagi yang kita ucapkan gitu ya. Iya betul Bapak. Berarti itu udah sesuai dengan harapan Ibu bahwa 8 itu udah bagus. Kalau saya sih maunya 9 deh dapatnya Oh gitu. gitu. Oh pengennya 9 gitu. Iya. Enggak apalagi 10 gitu ya. Wah itu sangat luar biasa ya Pak ya, kalau 10 ya. Iya. Nah kalau di tahap inti nih, kan tahap inti. Kalau buat Ibu itu di tahap inti itu di bagian mana nih yang perlu dikoreksi atau ditingkatkan? Atau sudah bagus semua? Belum Bapak, aduh di tahap ini kita masih agak kurang ya Pak ya. Kita konsesan, diskusi juga masih kurang fokusnya. Terus dari tapi ketika menyampaikan materi, si siswa ada yang belum fokus, akhirnya kan nggak tercapai itu materinya. Gimana ya, masih kurang lah menurut saya dalam pencapaian materinya, menyampaikan materi terhadap si siswa. Ini masih kurang menurut saya. Dari segi itu ya penyampaian materi Kurang ya. puas lah. Kurang puas dari segi itunya ya. Iya. Penyampaian materi. Nah, kalau di sini di posisi berapa dari angka 1 sampai 10 ini? Angka berapa ya? Kegiatan inti itu. Mungkin 8 Pak, saya juga masih ragu di antara 8 ke 8. Gara-gara malah juga sih lumayan kemarin mulai tercapai. Cuma di materi kurang sedikit biar lebih puas sayanya gitu menyampaikannya. Iya. Kalau dari segi anak-anak gimana? Anak-anak sudah bisa nggak tuh? Nih, nah Kegiatan itu inti. dari yang anak-anak apalagi saya masih setuju ya. Anak-anak ada yang nggak fokus kemarin Bapak di kelompok, masih ada yang bercanda. Nah itu kan emang formanya diskusi itu di situ ya Pak ya. Ada yang ngobrol gitu, jadi nggak fokus. Ada yang bengong. Oh, ya kalau dari anak situ ya. Terus ketika diproses itu kan ada produk tuh yang ditampilkan atau dihasilkan dari segi anak itu gimana tuh menurut Ibu? Kemarin dari segi produknya dia ketika ini produknya udah bagus, udah cukup bagus. Ketika dia menampilkan ke depan, Oh presentasi. iya mempresentasikannya dia masih kurang. Dalam menyampaikannya dia ada yang masih malu-malu, belum berani. Kayak saya kan dia berani tuh ya, biar dia melatih kepercayaan Kepercayaan dirinya. dirinya ya. Iya. Jadi dari segi presentasinya juga perlu ditingkatkan Iya, gitu. berarti masih sekitar antara 6 dah. Enggak. Iya. Itu dari segi anaknya, bukan Iya. dari segi gurunya. Dari gurunya mau penyampaian materi itu 8 ya Pak ya. Iya. Oke, ini itu dari segi kegiatan inti ya. Nah, dari segi penutup nih, kegiatan penutup. Nah, itu kan ada kegiatan refleksi ya, terus ada kegiatan penilaian. Nah, pada kegiatan tahap penutup ini menurut Bu Titin ada nggak hal-hal yang sudah baik dan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan? Kemarin untuk refleksi saya udah merasa puas, tapi untuk penilaian kemarin saya kelupaan tidak melakukan penilaian pribadi. Jadi saya tidak tahu apakah si siswa satu persatunya nih udah berhasil atau belum, karena yang saya lihat kemarin kan penilaian kelompok aja. Kelompok ya. Iya, yang saya lakukan hanya itu aja. Sama presentasi juga kelompok juga ya. Iya, yang pribadinya belum. Jadi untuk pribadi, nah itu yang perlu diperbaiki lagi. Perlu diperbaiki di segi penilaian itu ya. Perorangannya ya, Pak ya. Itu ya. Oh iya gitu. Itu hal-hal yang kita coba identifikasi ya dari kegiatan kemarin. Nah dari identifikasi masalah itu begitu. Kira-kira nih rencana aksi Bu Titin nih, rencana kegiatan kedepannya itu menurut Bu Titin dari segi persiapan tuh. Ya. Tadi ada alat peraga ya. Iya, yang Bagaimana belum. nih menurut Bu Titin dari segi persiapan untuk kedepannya? Mungkin untuk kedepannya saya akan menyiapkan alat peraganya itu yang lebih menarik lagi sehingga siswa lebih tertarik ya untuk pembelajarannya.
beli permen Iya. 10.000. Perbandingannya itu kalau dikembaliin 5.000 salah, sedangkan jadinya cuma 2.000 gitu. Jadi praktek langsung nih. Iya mungkin gitu ya dia Rencananya iya. gitu ya. Gitu ya Pak ya. Benar-benar. Cakep banget itu dari segi alat praktek peraganya gitu ya. Dari segi tahap pembukaan nih, tadi saya dengar, saya perhatikan itu anak-anak itu katanya kurang fokus. Iya. Pada waktu pembukaan itu bagaimana tuh menurut Bu Titin, rencana Bu Titin untuk membuat anak itu lebih fokus? Menurut saya untuk anak lebih fokus itu mungkin saya kegiatan yang menarik harusnya dia menyanyi dan lebih fokus atau gimana biar dia lebih fokus lagi sehingga si anak itu terpaku pada kita gitu, fokus, jadi tertarik kemana ya gitu. Pribadi saya harus lebih menarik ke anak-anak gitu. Atau ada yang lain gitu, seperti apa gitu Bu, hal-hal lain yang bisa Bu Titin lakukan gitu? Oh iya, mungkin diawali dengan kuis-kuis dulu gitu. Iya jadi fokus ya. Fokus, Gitu iya, mungkin iya. saya dengan kuis-kuis dulu boleh nanti saya gitu. Saya coba aja nanti dengan cara-cara yang lain juga. Biar lebih fokus gitu kan. Iya, mungkin saya nanti cari-cari searching apa ya yang menarik bikin anak tuh fokus gitu. Itu penting sekali karena pembukaan itu modal utama kita nih. Kalau anak sudah nggak fokus di pembukaannya, kesananya akan nggak fokus juga. Iya, menyampaikan materi juga nggak didengar ya Pak ya. Jadi pembukaan itu memang harus kita benar-benar perhatikan. Rencana Bu Titin itu sangat baik sekali. Adanya kegiatan kuis gitu kan, terus kegiatan permainan di awal gitu kan, buat anak itu lebih senang nantinya Iya, gitu kan. betul. Sudah Wah, dia tertarik sama kita gitu ya. kita Oh, gitu iya. kan, percaya sama guru gitu. Iya betul Bapak. Nah, itu dari segi pembukaan. Hmm. Nah, dari segi kegiatan inti juga tadi saya perhatikan Bu Titin itu sudah mengatakan bahwa dari segi kegiatan inti itu belum puas di apa, penyampaian materi Iya. gitu kan, sama kegiatan presentasi siswa. Iya betul betul. Nah, rencana Bu Titin nih apa nih yang akan Bu Titin lakukan untuk meningkatkan itu? Gitu. Nah untuk penyampaian materi mungkin saya akan koreksi ya kemarin ya, biar gimana caranya materi itu tercapai dan siswa tuh tertarik dengan materi itu yang perlu saya lagi. Mungkin saya cari inovasi-inovasi lainnya nanti bisa melalui YouTube kali ya Pak ya, buat pembelajaran saya gitu, materi biar saya juga apa sih menyampaikan materinya mudah diterima oleh anak. Jadi saya akan cari-cari seperti itu. Kebetulan kalau kemarin saya perhatikan sih dari segi materi itu begitu udah sangat lengkap. Diferensiasi kontennya itu sudah ada video, ya kan? Ada PowerPoint, terus ada alat peraga, ya kan? Ada poster uang juga. Tapi gitu. kayaknya di diri saya belum puas Belum gitu. puas gitu ya? Karena ada beberapa siswa yang nggak tercapai. Apakah saya yang salah menyampaikan materinya atau kenapa? Makanya saya mau mencoba lagi mencari yang unik-unik yang itu lebih, gimana. yang lebih ini lagi ya, yang Biar lebih semua pas kelompok untuk itu kelompok itu, bisa ya. semuanya gitu. Nah, kalau untuk itu yang tadi presentasi anak, langkah-langkah Bu Titin gimana nih? Nih presentasinya mungkin nantinya diadain ini dulu kali ya, reward. Kemarin saya nggak ada reward biar anak ini si anak tuh lebih semangat ya. Kemarin kan kita nggak ada, saya nggak mempersiapkan reward tuh untuk anak. Coba kalau disiapkan kayak hadiah kecil kali mereka lebih semangat lagi nanti presentasinya gitu. Bisa jadi kayak Hebat nih Bu Titin rencananya. Nah, kegiatan penutup ya, kegiatan penutup tadi ada juga yang tentang penilaian pribadi ya, yang pribadi. Kalau kemarin saya perhatikan itu waktu observasi, Bu Titin memang sudah melakukan penilaian secara kelompok. Bu Titin sudah checklist tuh. iya Checklist, itu penilaian checklist. kelompok belum, yang pribadi belum. Bu Titin ini apa yang akan Bu Titin lakukan untuk penilaian pribadinya ya? Mungkin nanti akan ada pretest gitu mungkin ya. Post-test. Pretest masuk awal depannya ya. Dan mungkin tadi tuh di awal juga harusnya ada pretest dulu ya. ada pretest ya. Iya, saya jadi koreksi diri saya sendiri. Jadi tercapai nggak nih ya pembelajaran kita begitu ya Pak ya. Ya benar. Oke, rencana Bu Titin itu udah hebat banget nih. Nah, proses untuk anak. Nah, rencana itu nih ya Bu Titin untuk memastikan kegiatan itu bertanggung jawab. Rencana itu kira-kira kapan akan Ibu lakukan?
Mungkin secepatnya Pak akan saya lakukan, mungkin 2 hari atau 3 hari lagi saya akan lakuin seperti itu Pak. Oh, jadi 2 hari ke depan itu Iya, atau ada. 3 hari ke depan Mudah-mudahan itu sih akan secepatnya ya, dilakukan karena untuk biar kita memperbaiki. Dan pengennya sih setiap hari itu akan ada perbaikan iya gitu. itu, Ya. karena kan tujuannya itu ya. Adakah orang yang bisa membantu gitu? Mungkin rekan saya, rekan sama mengajar kelas 2 atau juga bapak boleh, atau nanti bantu dengan kepala sekolah. Sekolah ya. Oke lah Bu Titin, ini saya rasa kegiatan pasca observasi ini kita sudah cukup baik nih percakapan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pra observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kita bisa berbagi kebaikan buat orang lain. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Titin atas waktunya. Sama-sama Bapak, sukses selalu buat Bapak. Amin. Ya, Sukses jadi juga buat Bu lancarin Titin. semuanya, amin ya Amin, Allah. ya. Biar seminggu itu seperti Bapak ya. Amin. Oke Bu Titin, kegiatan ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Titin Yulinta. Saya guru kelas 2C di SDN Kalibaru 6 dan rekan saya mengajar Bapak Kosasi SPD CGP Angkatan 6 Kota Depok. Saya dan Pak Kosasi telah melakukan coaching untuk supervisi akademik. Dan alurnya itu di situ ada pra-observasi, kemudian keesokan harinya dilakukan observasi di kelas saya, Pak Kosasi melakukan supervisi di kelas, dan tahapan terakhir yaitu ada pasca observasi. Yang saya merasakan dalam kegiatan tersebut, Pak Kosasi sangat jelas menentukan tujuan dari kegiatan supervisi akademik, sehingga saya dapat memahami alur kegiatan dan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan supervisi tersebut. Dan dalam kegiatan supervisi, saya merasa tidak seperti sedang dihakimi. Ini benar, ini salah. Tapi kegiatan supervisi mengalir begitu saja. Saya merasa ada kegiatan yang sudah baik saya rasakan, dan saya juga merasakan Pak Kosasi mengarahkan saya, mengetahui kekurangan saya sendiri. Jadi saya sendiri menilai diri saya sendiri, di mana kelebihan saya dan di mana kekurangan saya. Dan yang saya kaget, ternyata Pak Kosasi tidak memberikan saran atau mengajari saya dalam kegiatan kekurangan saya. Yang saya rasakan, Pak Kosasi mengajarkan saya mencari solusi dibantu melalui pertanyaan dan pernyataan yang membuat saya mampu menemukan sendiri solusinya. Kemudian saya merasa proses supervisi kali ini sangat berbeda dari menurut saya nih, supervisi ini yang harus dilakuin di setiap sekolah karena sangat bagus sekali. Jadi kita mengetahui di mana kita kesalahannya dan di mana kita harus memperbaikinya, gimana kita harus cari tahu sendiri. Dan saya merasa setelah di supervisi ini timbul motivasi dalam diri saya sendiri, dan ada dorongan dari dalam diri saya untuk memperbaiki pembelajaran yang ada dalam kelas saya. Supervisi yang luar biasa ini harus selalu diterapkan di sekolah-sekolah. Terima kasih kepada Bapak Kosasi yang telah berbagi pengetahuan. Sukses selalu dengan program guru penggeraknya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.